Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini kita masuk ke bab berikutnya, yaitu ke sistem reproduksi manusia. Oke ya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan alat kelamin jantan, alat kelamin pria, alat kelamin wanita, proses pembentukan sperma, proses pembentukan ovum, dan siklus menstruasi ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang organ reproduksi terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah alat organ reproduksi pria. Oke, kita akan jelaskan mulai dari yang paling luar dulu ya, alat kelamin bagian luar. Di sini ada penis. Nah, penis ini fungsinya untuk apa? Untuk saluran kencing dan juga alat kopulasi ya. Oke, selain penis, organ bagian luar ada juga skrotum. Nah, skrotum ini buah jakar ya. Jadi fungsi skrotum ini untuk melindungi testis. Nah, ketika musim panas, si skrotum ini akan mengembang, sedangkan pada musim dingin skrotum ini akan mengkerut. Nah, ini terjadi karena skrotum ini untuk melindungi atau menyeimbangkan suhu dari si testisnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat kelamin bagian dalam, yaitu testisnya ya. Nah, testis ini merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan dan juga dapat mengeluarkan hormon testosteron atau hormon pada laki-laki atau pada pria ya. Setelah kelamin dalam, kita masuk ke saluran reproduksinya ya. Di situ ada epididymis. Nah, epididymis ini fungsinya sebagai tempat pematangan sperma dan tempat penyimpanan sperma sementara. Nah, selain epididymis ada juga vas deferens ya, atau juga ductus deferens yang digambar ya. Nah, vas deferens ini merupakan saluran untuk mengangkut sperma ke vesicula seminalis, ke bagian kelenjar. Vesicula seminalis itu merupakan kelenjar kelamin ya. Oke, setelah saluran reproduksi kita masuk ke kelenjar kelaminnya ya. Kelenjar kelaminnya di sini ada vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan yang berfungsi untuk memberi makanan pada sperma. Nah, selain untuk memberi makan pada sperma, si vesicula seminalis ini juga berfungsi untuk membuat otot uterin berkontraksi untuk mendorong semen mencapai uterus atau rahim ya. Nah, selanjutnya ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini menghasilkan cairan encer seperti susu dan bersifat basa atau alkalis ya, sehingga dapat menyeimbangkan keasaman pada bagian vagina pada perempuan. Selanjutnya ada kelenjar Chauffeur ya. Nah, kelenjar Chauffeur ini merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan yang kental ya. Jadi si cairan yang dihasilkan dari kelenjar Chauffeur ini disekresikan atau dikeluarkan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen gitu ya. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi sudah dijelaskan ya. Takut kalian lupa. Bisa dijelaskan di sini. Ini yang bagian merah ini merupakan saluran reproduksinya, sedangkan yang warna hijau ini merupakan kelenjar kelaminnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat dan organ reproduksi pada wanita. Nah, ini Ibu di gambar ini hanya menjelaskan tentang alat organ reproduksi wanita bagian dalamnya ya. Oke, yang paling pertama itu ada vagina ya. Vagina ini merupakan tempat masuknya ya, kopulasi ya, untuk kopulasi fungsinya. Selanjutnya ada serviks atau leher rahim. Setelah vagina ada serviks, itu membatasi antara vagina dan rahim. Nah, selanjutnya ada uterus. Uterus atau di sini disebut juga dengan rahim ya. Nah, uterus ini berfungsi sebagai tempat perekatan embrio atau tempat bertumbuhnya embrio ya. Nah, selanjutnya di sini ada oviduk. Oviduk di sini adalah saluran indung telur atau disebut juga dengan tuba Fallopi. Nah, si oviduk ini fungsinya sebagai tempat fertilisasi atau bertumbuhnya sel sperma dengan ovum ya. Jadi jangan salah, tempat fertilisasi adanya di mana? Oh, banyak yang jawab di uterus. Nah, padahal bukan ya. Tempat fertilisasi itu adanya di tuba Fallopi atau di oviduknya. Terus selanjutnya ada ovari. Ovari di sini menghasilkan oviduk ini di sini
ovarium ini indung telur ya, atau menghasilkan sel telur fungsinya. Nah, kita bahas ke alat kelamin bagian luarnya ya. Ada labia mayor atau bibir luar vagina yang ini yang bagian yang terlihatnya ya. Terus ada mons veneris, pertemuan antara kedua bibir vagina. Nah, untuk perempuan mungkin pada tahu ya. Labia minor, bibir dalam vagina, klitoris, tonjolan kecil. Ini biasanya yang suka kata ibu-ibu apa sih namanya di sunat itu ya. Yang bagian atasnya yang dibuang. Ada orificium uretrae atau muara saluran kencing, dan juga himen atau selaput darah. Nah, ini dia biasanya ada mitos yang mengatakan kalau misalkan kalau menikah tidak berdarah, nah itu sudah tidak perawan. Nah, itu bukan seperti itu ya, karena selaput darah itu dia sangat tipis sekali gitu ya, dia sangat riskan terhadap robekan. Jadi biasa saja kalau misalkan kegiatan yang sangat ekstrak ya dilakukan, kegiatan yang berat misalkan bersepeda, kegiatan-kegiatan yang berat lainnya, ini juga bisa merusak selaput darah gitu ya. Oke, selanjutnya ini alat kelamin dalam yang tadi sudah dijelaskan ya, ada ovarium, oviduk, uterus. Nah, kita masuk ke mekanisme pembentukan gamet ya. Gamet itu sel kelamin. Sel kelamin. Nah, selanjutnya di sini ada proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Sperma yang telah matang akan menuju epididymis ya. Oke, di sini ada spermatogenesis atau apa sih namanya? Tadi kan tempat apa sih namanya? Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus kan. Di dinding tubulus seminiferus ini terdapat spermatogonium ya, yang bersifat diploid atau 2N. Nah, si spermatogonium ini akan melakukan pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer ya. Nah, spermatosit primer ini akan melakukan masih bersifat 2N ya, atau diploid ya. Selanjutnya si spermatosit primer akan melakukan pembelahan meiosis 1. Nah, setelah pembelahan meiosis 1 akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Nah, ini sifatnya haploid ya, atau N. Tuh. Nah, spermatosit sekunder selanjutnya akan melakukan pembelahan meiosis 2. Masing-masing menghasilkan 2 spermatid bersifat haploid juga tetap ya. Nah, selanjutnya masing-masing spermatid akan berkembang dan matang dan menghasilkan si sperma yang sudah matang ya. Sifatnya sama ya, masih haploid. Nah, di sini ini gambar dari sperma utuh ya, struktur spermanya. Oke, jadi struktur sperma itu terdiri dari bagian kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Nah, pada bagian kepalanya ini terdapat lapisan khusus yang melindungi sperma ya, namanya akrosom. Oke, jadi si akrosom ini mengandung enzim yang dapat membantu sperma menembus sel telur. Gitu ya. Jadi atas bantuan akrosom ini sehingga si sperma bisa menembus sel telur. Nah, terus setelah akrosom ada bagian nukleusnya. Selanjutnya, di bagian tengahnya ini terdapat mitokondria bentuk spiral ya, bisa dilihat warna kuning. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyediakan energi untuk gerak ekor sperma. Nah, di sini ada ekornya itu untuk bergeraknya gitu ya. Oke, perlu pada jelaskan tadi apa sih namanya? Dalam sekali ejakulasi seorang laki-laki itu akan mengeluarkan lebih atau kurang lebih 400 juta sel sperma. Wah, banyak banget ya. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan bahas ke proses pembentukan ovum atau oogenesis. Nah, oogenesis atau oogonium ini bersifat diploid ya, atau 2N. Nah, selanjutnya akan melakukan pembelahan mitosis menjadi oosit primer atau bersifat 2N masih ya. Nah, oosit primer ini nanti akan melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit
sekunder bersifat haploid dan badan polar 1. Oke, jadi selanjutnya si oosit primer ini akan melakukan pembelahan meiosis 2 menghasilkan 4 ya, masing-masing menghasilkan 2, tapi nanti pada akhirnya yang akan menjadi ovum itu hanya 1 ya. Jadi beda ya, kalau tadi spermatogenesis itu sekali ejakulasi menghasilkan 400 juta sel sperma. Nah, kalau misalkan ovum hanya 1 saja gitu ya. Jadi dari jutaan sperma itu hanya memperebutkan 1 saja gitu ya, yang terbaik. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke menstruasi ya. Menstruasi merupakan peluruhan ovum yang tidak dibuahi beserta lapisan dinding uterus yang terjadi secara periodik. Siklus menstruasi umumnya memiliki periode 28 hari hingga 1 bulan. Nah, tiap orang itu berbeda-beda ya siklus menstruasinya. Gitu. Oke, nah ini adalah gambar dari siklus menstruasi. Oke, kita bisa lihat di gambarnya ya, perhatikan di gambarnya. Oke, jadi si siklus menstruasi ini kan mungkin perempuan mengalaminya ya setiap bulan sekali. Kita yang dijelaskan ya. Oke, pada tahap pertama si hormon pembebas gonadotropin. Gonadotropin ini hormon sel kelamin ya, menghasilkan sel kelamin. Si hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan oleh hipotalamus akan memacu kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan FSH. Nah, kita kemarin sudah belajar kelenjar ya. Hipofisis itu menghasilkan hormon FSH dan LH. Oke ya. Jadi hipofisis ini akan mengeluarkan FSH. Apa itu FSH? FSH itu follicle stimulating hormone ya. Jadi namanya juga follicle stimulating hormone, fungsinya ya berarti untuk memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Nah, bisa kalian lihat dari gambarnya ya. Oke, jadi tadi kan si FSH sudah menghasilkan hormon estrogen ya. Jadi pada hari ke-14 setelah menstruasi terjadi peningkatan kadar estrogen. Nah, peningkatan kadar estrogen ini dapat menghambat pengeluaran FSH. Nah, bisa kalian lihat gambarnya ya. Ketika estrogennya dia tinggi, kadarnya sudah tinggi, FSH-nya dia akan turun. Gitu ya. Nah, karena FSH-nya turun, kemudian si hipofisis ini akan mengeluarkan LH. Apa itu LH? LH itu luteinizing hormone ya. Jadi LH ini fungsinya untuk merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel atau disebut juga dengan ovulasi. Ovulasi itu pelepasan sel telur yang sudah matang. Oke ya, kalian bisa lihat gambarnya ya. Tadi si LH estrogen itu akan merangsang LH. LH-nya jadi tinggi ya, FSH jadi turun. Ketika ada estrogen, si LH akan naik sedangkan si FSH akan turun ya. Nah, selanjutnya si LH tadi setelah ovulasi, setelah hari ke-14 yang terjadi apa? Si follicle degrap yang sudah matang atau yang telah dilepaskan si oosit sekunder tadi akan mengkerut dan menjadi korpus luteum. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Di sini yang gambar yang ketiga, di situ kan pada hari ke-14 si folikelnya ini sudah melepaskan sel telur ya, yang bulat kecil itu sudah ovulasi, sudah mengeluarkan sel telur. Nah, ketika sudah mengeluarkan sel telur, maka si folikelnya ini akan berubah menjadi korpus luteum ya, akan berkerut dan berubah menjadi korpus luteum atau badan kuning. Nah, si korpus luteum ini, yang badan kuning ini, dia akan mengeluarkan hormon progesteron. Ya. Jadi si badan kuning atau si korpus luteum ini tadi mengeluarkan hormon progesteron dan juga masih mengeluarkan hormon estrogen ya, namun si estrogennya masih sedikit ya dibandingkan dengan progesteronnya. Jadi si progesteron sama estrogen ini dia saling mendukung ya, kerjanya saling mendukung. Untuk apa? Untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium, untuk menyiapkan endometrium menerima perlekatan embrio ya. Jadi
karena di sini untuk mempersiapkan terjadinya pembuahan ya, makanya si dinding rahim ini akan menebal dibantu oleh hormon progesteron. Jadi progesteron sama estrogen ini fungsinya untuk menebalkan dinding rahim. Makanya kalau misalkan ada ibu-ibu yang suka disuntik KB itu ya, disuntik KB atau pakai KB, nah itu dikasih progesteron sebenarnya ya, dikasih progesteron sama estrogen, fungsinya untuk kayak semacam kehamilan palsu gitu ya. Jadi biar si otot rahim ini menebal aja gitu. Oke, kalau misalkan tidak terjadi pembuahan ya, yang terjadi apa? Si dinding rahimnya akan meluruh ya. Jadi kalau misalkan terjadi pembuahan, nah berarti tadi kan si dinding rahimnya sudah menebal, udah siap untuk menerima embrio nih ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak terjadi pembuahan, yang terjadi apa? Si dinding rahimnya akan meluruh atau disebut juga dengan pendarahan. Oke ya. Nah, bukan hanya pada manusia ya, bukan hanya pada perempuan yang mengalami menstruasi. Ada juga hewan juga sama mengalami menstruasi. Contohnya pada nggak semua hewan ya, tapi ini pada primata, hanya pada primata saja. Nah, pada primata juga sama mengalami menstruasi sama kayak manusia, cuma namanya bukan menstruasi tapi siklus estrus ya. Kalian jangan membayangkan bagaimana caranya primata pakai pembalut ya, karena si primata ini tidak seperti manusia. Kalau manusia menstruasinya itu mengalami pendarahan ya, tapi kalau misalkan si primata dia tidak mengalami pendarahan. Kenapa? Karena si endometriumnya yang setelah meluruh itu diserap kembali oleh uterus kayak gitu ya. Oke, sampai sini saja mungkin pembahasan kita kali ini ya. Mungkin kalau misalkan ada yang belum paham boleh ditanyakan secara langsung ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.